Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Grosshopper, lagi-lagi Gross TV mengudara. Tadi sudah kita saksikan pernyataan bahwa Mbak Oti siap diajukan sebagai bakal calon ketua umum dalam kontestasi di tahun 2022 mendatang. Dan di hadapan Gross TV kali ini sosok wanita yang mungkin yang tadi disebut oleh Mbak Oti dan sudah terkenal seantero jagat yaitu Mbak Elis Deini, notaris Serang, Mbak ya? Kabupaten ya? Notaris Kabupaten Serang. Mbak Elis, dari kacamata Mbak Elis nih melihat kita kan di Januari ya 2022 bakal ada beberapa momen nasional. Aku nggak bicara tentang merah atau hijau. Dalam artian ada dua momen. Yang satu, kalau ngeliat secara organisasi itu IPAT itu bakal ada rakernas ya kalau nggak salah di 2022. Kemudian kalau INI itu insya Allah bakal ada prakongres atau KLB, kongres luar biasa dalam rangka menentukan bakal calon. Nah kalau aku nggak bicara rakernas nih Mbak, bukan aku nggak mau menyebut Mbak Elis sebagai bendum, nggak. Mohon maaf Grosshopper, Gross TV juga mohon maaf ke Mbak Elis. Bukan nggak mau menyebut Mbak Elis sebagai bendahara umum PP IPAT, tapi sebagai Mbak Elis sebagai notaris Kabupaten Serang. Karena apa yang ingin aku bahas, tanggapan Mbak mengenai kontestasi 2022 dengan munculnya banyak nama. Dari awalnya 2 laki-laki, kemudian muncul 1 laki-laki lagi, dan terakhir wanita. Tanggapannya kemana? Nyapa dulu dong, boleh? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahfud, udah dikasih kesempatan ya. Akunya untuk ikut mengemukakan pendapatku mengenai akan dimulainya pesta demokrasi perkumpulan kita. Secara pribadi aku sangat senang ya menyambut pesta kontestasi kita kali ini, apalagi tadi barusan bukan deklarasi sih, pernyataan ketegasan dari Mbak Oti yang selama ini banyak pendukungnya, teman-teman, bahkan mungkin aku juga sendiri menanyakan, Mbak Oti maju nggak sih? Jadi nggak sih? Tapi tadi jelas dong. Jadi tadi berapa menit yang lalu lah katakanlah Mbak Oti udah menyatakan kesungguhannya, ketegasannya untuk ikut dalam Liga Caketum INI. Iya, Liga. Emang bola. Liga dangdut. Liga dangdut. Kontestasi lah. Ya, kan kita kan ngejuk-ngejuk agak biar boleh. Oh iya, santai ya. Biar nggak tegang. Iya. Kontes Liga INI atau Liga Merah. Gitu. Nah, dengan banyaknya calon. Awalnya kan cuma 2 nih yang santer nama muncul, itu kan dua nama ya, aku nggak sebut siapa-siapa, nanti Mbak Elis saja. Muncul 2 nama sudah ramai. Nah belakangan ini kan muncul lagi nih, cie Bu Bendum, kata Manda Pak Aryo. Cie Manda Pak Hai. Cie Bu Bendum, Manda Pak Aryo, Bang Manda Pak Aryo, Mbak Bang saat ini posisinya bukan sebagai bendum tapi sebagai notaris Kabupaten Serang. Nah, dengan munculnya 2 nama lagi, sosok wanita dan pria, dari kacamata Mbak Elis gimana nih? Ya bagus. Kemarin terus terang, sekarang kan belum bakal calon ya. Ini baru pameran memperkenalkan diri para calon itu kan memperkenalkan diri yang berkeinginan untuk. Aku pilih Bu Bendum aja. Kata mendapat Aryo loh. Gini dong. Oh calon jadi nih Mbak, Bang Manda apa jadi calon lagi, jadiin baca kamu boleh. Fokus. Jadi calon itu memperkenalkan diri, menurutku hal yang wajar. Menjelang bulan April ada yang udah mulai warawiri, entah dalam bentuknya seminar atau diskusi atau makan-makan atau apa ya, itu hal yang wajar lah menuju kontestasi. Sah-sah aja kan? Sah-sah saja. Dan di awal 2002 ini muncul Pak Julius Purnawan kemarin ya, terus hari ini Mbak Oti, itu menurutku juga bagus sekali sehingga kita anggota punya banyak pilihan. Kita anggota mulai dibukakan pikiran bahwa untuk jadi ketua umum itu bukan sesuatu hal yang, kalau bahasa aku bukan nggak begitu hebat-hebat banget, jadi jangan terlalu
hidup mati untuk itu gitu loh. Biasa aja. Kontestasi itu kontestasi 3 tahunan yang bisa diikuti oleh setiap anggota yang memang mempunyai passion di dalam berorganisasi, dan itu diakui. Jadi jangan dibilang yang ikut pemilihan di Cakatum itu cuma modal penampilan atau nggak punya pengalaman. Wah, itu mah salah benar, karena nggak mungkin. Kecuali kalau dia ikut pemilihan ketua Pengda, ya mungkin dia nggak punya pengalaman. Tapi kalau untuk ikut jadi kontestasi ketua umum, dikatakan nggak punya pengalaman, apalagi modal penampilan, menurutku itu mah kelewatan banget ya. Oh gitu. Dalam artian ini hal yang bagus. Berarti anggota punya banyak pilihan. Ada kemungkinan dong, betul kata Bang Manda Pak Aryo, Mbak Elis juga bisa dong? Enggak. Crossover nggak bisa dijebak. Enggak. Nah, ya. dengan banyak berarti boleh bisa sampai 20, 10, 30. Enggak dong, kan kita ada aturannya. Jadi semua usulan-usulan dari Pengda naik ke Pengwil, nanti Pengwil akan bacakan di Prakom dan akan diverifikasi, kemudian baru akan muncul calon berdasarkan, kalau nggak salah aku 11 ya, usulan 11 baru kemudian akan ditetapkan. Kan ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau sebelum masuk terlepaskan urutannya ada tadi tuh, di Pengda. Pengda disaring, selesai disaring di Pengda masuk, dibawa ke Pengwil, disaring. Di Rakerwil. Nah, sebelum masuk di Pengda itu boleh dong 11, 15? Boleh aja, tapi rata-rata Pengda nggak akan ngusulin sebanyak itu. Seberapa sih pengetahuan teman-teman? Pasti yang dikenal-kenal aja istilahnya. Maksimal. Atau mungkin yang dititip. Oh, maksimal. Aku nggak ngerti kalau soal maksimal, ya terserah teman-teman di Pengda kan mengusulkan. Kalau aku jelas, kalau di Pengda aku akan usulkan nama OT Hari Chandra Ubayani, Julius Purnawan, itu jelas. Oh gitu. Ya. 5, 6 atau 6 orang? Hah? Ya, itu terserah maksudnya. Tapi yang jelas kalau aku pribadi akan mengusulkan itu. 2 nama itu. Kalau ditanya kenapa 2 nama itu, kenapa nggak nama yang lain, ya itu kembali ke aku dong sebagai anggota ya. Karena aku melihatnya seperti ini ya, Mas Mahfud ya. Boleh. Teman-teman itu kita ini sekarang kayak dikotomi. Kayaknya nih ya, punten. Mangga. Teman-teman punten mangga. Ngerasa jadi manusia grade 1. Sementara IPA tuh grade sekian, nggak level lah kayaknya mungkin ya. Dan itu diperlihatkan dari, sebenarnya sih kalau di teman-teman kita di akar rumput bawah, sih enggak ya sebetulnya, tapi di elit kita yang mencontohkan hal itu, dan itu sebagai anggota aku sedih gitu loh. Aku sedih. Seharusnya seperti apa sih kalau menurut Mbak Elis? Aku pribadi pernah punya pengalaman. Ini aku cerita. Pengalamanku gimana ketika aku pada saat berposisi sebagai seorang notaris, tapi kemudian dikaitkan sebagai seorang PPAT, dan itu harus dipisahkan. Dipisah maksudnya? Nah, aku nggak bisa cerita spesifik, tapi itu membekas sekali menurutku. Ini nggak benar. Harusnya teman-teman tuh melihat ketika dia berdiri sebagai seorang PPAT, hargailah sebagai PPAT. Ketika dia berperan sebagai seorang notaris, hargailah dia sebagai notaris. Jangan ditarik-tarik ketika dia berperan sebagai seorang notaris. Ya kan alma mater ada 2 jaketnya. Enggak, maksudnya kita nggak bisa kita nggak bisa membeda-bedakan, membuat kelas sendiri. Kita nggak boleh. Harusnya 2 organisasi besar ini saling bersinergi. Kenapa? Masalah anggota sama kok, orangnya sama. Aku juga anggota INI, aku juga anggota IPAT. Iya sih, benar. Semua orang juga, hampir semua. Kalaupun ada yang notaris tapi bukan PPAT, atau PPAT tapi bukan, tapi itu kan nggak sampai 10%. Tapi dominannya 90% lebih. Satu badan itu 2 jabatan, sehingga apa sih salahnya kalau kita saling bekerja sama? Dua organisasi besar ini justru bagus kalau kita bisa bekerja sama. Manfaat buat anggota. Ketika ada MOU, kita akan bahas bersama. Ini nih, MOU ada. Tadi dulu, kalau nggak salah dulu pernah menjadi ketua Pengda deh. Iya. Pengda ini ya? IPAT. Oh, IPAT. Bukan dia nih. Lanjut. Misalnya ini pemikiran aku yang awam ya. Ada MOU, kita bisa bahas bersama di tingkat atas, di tingkat bawah, tingkat implementasi. Kenapa? Itu kan manfaatnya buat anggota. Jangan kayak sekarang kita kayaknya apa ya, dan ya udah kita tutup buku lah ya. Cuma aku melihat dari calon-calon yang udah muncul walaupun belum secara resmi, aku melihat itikat baik dari Pak Julius Purnawan, dari Mbak Oti, yang beritikat untuk memperbaiki keadaan yang dikotomi ini. Udah kita satu ini dan IPAT itu walaupun jabatannya berbeda, tapi ini kalau kita bergabung, kita saling bersinergi, kita akan membawa manfaat. Manfaatnya akan lebih besar, karena
yang mengganggu kita itu bukan dari dalam tapi dari luar, dan kita harus bekerja sama. Memperkuat di dalam untuk menghadapi yang di luar. Iya. Berarti bisa juga dong dalam artian ketika ada kegiatan, Betul. kalau bareng-bareng kan biayanya lebih ringan dong. Betul. Jangan, kalau sekarang kan ya tutup mata lah ya, punten-punten lah ya, pokoknya tahu sama tahu lah ya. Ya, contoh kayak besok nih Lebaran nih, Lebaran halal bihalal, halal bihalal, ya ini ngadain halal bihalal, IPAT ngadain halal kalau bihalal. itu kan istilahnya seremoni lah ya, ada hal yang jauh lebih penting dari misalnya semacam MOU atau penanganan kasus bersama, kan itu bisa saja kita lakukan. Kenapa harus ketika ada masalah? Karena kan ketika ada anggota yang bermasalah, oke, PPAT-nya yang kena, tapi bukan nggak mungkin dia juga berlaku sebagai seorang notaris. Sehingga ayo kita sama-sama bantuin apa yang bisa kita lakukan untuk anggota ini. Didiskusikan Ya, bersama kita apa yang duduk bisa sama-sama diberikan. dari dua organisasi besar ini, gitu, sehingga maksimal manfaatnya untuk anggota. Nah, kalau dari kacamata Mbak Eli sebagai anggota, permasalahan apa yang sering banget dihadapi oleh teman-teman, terutama di daerah maupun di kota? Masalah pekerjaan lah apalagi. Ya, pekerjaannya apa? Seperti apa? Soal Perlindungan kah? Iya, perlindungan terhadap anggota ini, terus dalam rangka melaksanakan jabatan ini, terkadang kan kita sudah melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, tapi yang namanya apes ya. Ya, Namanya apes, kemudian terlibat dalam satu masalah, dan ketika kita tidak punya organisasi yang bisa kuat melindungi, kita akan jadi dalam tanda kutip itu jadi ATM aja kan. Iya. Itu nggak usah dibahas soalnya itu. Kita masuk ke sana. Nah, itu yang lebih penting itu ya. Maksud Mbak Elis, jadi kalau ada anggota di bawah atau dimanapun menghadapi permasalahan baik maupun itu yang ranahnya sebetulnya notaris atau PPAT, tetap ditangani bersama. Iya, karena itu nggak mungkin lah, hampir jarang itu masalah itu cuma satu orang itu, satu notaris itu cuma notaris doang aktenya, nggak mungkin, pasti ada sangkutannya dengan PPAT juga atau demikian juga benar. sebaliknya. AJB pasti ada PPJB. Ya, mungkin seperti itu. Oke, PPJB itu notaris, AJB-nya PPAT-nya. Ya, kurang lebih seperti, tapi intinya gini, bersinergi dua organisasi ini untuk kemajuan anggota. Berarti setelah saat ini kalau dari kacamata Mbak Elis belum atau kurang bersinergi? Kurang bersinergi. Iya. Dan segala hal. Kurang, bahkan ini ya, sebetulnya ini bahasa-bahasa dalam masyarakat, dalam anggota kita. Aku agak kurang nyaman ketika mendengar, oh ikut di IPAT ya, ngapain sih ikut di IPAT? Oh, nggak nyaman. Aku mendengarnya itu. Kan kenapa sama. ya harus ada kalimat-kalimat itu? Kan sama Harusnya sebetulnya. Kan ada masalah apa dengan IPAT? Emang padahal harusnya kita bangga loh. Bahkan kalau kata orang itu, kalau mau gaya-gaya notaris, kalau banyak duit, banyakkan duit IPAT. Iya. Bener-bener nyari duitnya di IPAT, bergayanya di notaris. Iya. Ada apa sih? Dan itu bukan sekali dua aku mendengar. Hal-hal yang itu yang harusnya kita kikis. Nggak ada. Jadi IPAT juga sama standarnya. Jadi di INI jadi notaris juga sama. Sama persyaratannya MKN. Derajatnya juga sama, nggak ada turun grade. MKN kan syaratnya. Ya. Nah itu maksudku, berharap dengan adanya kontestasi sekarang, kita mengikis hal-hal yang seperti itulah. Kelihatannya sepele, tapi itu menurutku justru membuat hubungan kemanusiaan di antara sesama kita itu berjarak. Satu lagi, kalau setiap selesai kontestasi dalam tingkat apapun, mau Pengda, Pengwil, PP, ujung-ujungnya pasti ada sesuatu. Tanggapannya kemana ke depannya nih? Ya nggak apa-apa juga, sepanjang itu ada rule-nya. Kalau di INI kita nggak bisa membuat ke pengadilan, karena apa? Karena ada mahkamah perkumpulan, dan kita harus taat dengan itu. Justru kalau ada ketika kontestasi INI kita menggugatnya di luar mahkamah perkumpulan, itu yang aneh. Kalau di IPAT kita belum punya mahkamah perkumpulan, jadi sah-sah saja kalau ada orang menggugat kita nggak puas dan kita merasa kita diperlakukan tidak hadir, itu hak kita untuk menggugat. Silakan menggugat di pengadilan, jangan buat petisi. Berarti tidak masalah ya? Nyindir dong aku ya. Aku nggak nanya loh. Ya, seperti itulah. Cuma sedikit doang gitu. Ya. Jadi ya berharap. Ya, boleh deh terakhir. Ya, terakhir buat teman-teman menghadapi kontestasi 2022. Menghadapi kontestasi 2022 hadapi dengan gembira. Gembira, apa ini? Gembira dong, kita akan menyambut pemimpin baru kita, entah siapapun itu.
kan kalau kata orang agama udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh gitu. Kita tinggal berikhtiar. Tapi kalau boleh memilih, karena aku perempuan, ini tahunnya perempuan, mari kita bersinergi sebagai sesama perempuan. Oke, crossover yang di penghujung itu iklan kayaknya. Gini ya, gini ya. Oke, crossover, demikian bincang santai dengan Mbak Elis yang penuh canda. Walaupun possible kepalanya udah mumet dengan angka-angka, tapi tetap bisa ceria. Betul kata Manda Paro, bolehlah next kita calonkan sebagai bakal calon nanti ya, 2025-2028. Mari kita ngopi. Sampai jumpa di bincang santai Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.